Ini adalah salah satu alasan kenapa gue demen banget nyetir di Europe, karena kita bisa lewatin jalan-jalan kayak gini sepi, nggak ada orang. Beneran kita nikmatin jalanan dan mobil kita. Ini aspalnya enak, mulus banget. Dan kayaknya batu-batunya halus, jadi nggak berisik ke ban mobil. Jadi di dalam mobil juga nggak berisik. Tapi aspal ini kayaknya batunya lebih kasar, jadi di dalam mobil lumayan berisik karena gesekan sama bannya lebih berisik. Oke, semoga di depan kita bisa nemu jalanan yang oke juga pemandangannya. Tapi so far sekarang masih gini-gini aja, hutan pinus. Oh, di kiri ada danau lagi nih. There is another lake. Let's see. Kita lihat gimana pemandangan danaunya. Tapi kayaknya gitu-gitu aja, mirip-mirip juga danaunya. Dan sayangnya danau ketutup pohon, jadi nggak bisa dilihat dari mobil. Oke, kita lanjut terus. Jadi ini bagian yang paling gue nggak suka kalau road trip, karena di depan kita ada karavan pelan-pelan, jadi kita juga kehambat, nggak bisa enjoy nyetirnya. Jadi kayaknya kita bakal ngikutin mereka lama. Dan bisa lihat di depan juga antriannya ada 3 mobil sebelum karavan itu, setelah karavan itu. Jadi ini orang-orang yang kehambat karena karavannya pelan-pelan. Dari tadi nyetir di Norway, kanan kirinya ketutup pohon semua, jadi nggak bisa banyak lihat pemandangan yang terbuka gitu. Tapi ini baru pertama kali ada danau yang lumayan terbuka. Oke juga, lumayan. Ini kita ngelewatin daerah batu-batu banget. Jadi ngingetin gua sama jalanan di antara Bandung sama Naringgul, Cidaun, di pantai selatan Jawa Barat. Zaman dulu, 5 tahun yang lalu, atau mungkin lebih, 10 tahun yang lalu, gue suka ke situ naik motor buat main di pantai Cidaun di Garut. Ini adalah salah satu alasan kenapa gue demen banget nyetir di Europe, karena kita bisa lewatin jalan-jalan kayak gini sepi, nggak ada orang. Beneran kita nikmatin jalanan dan mobil kita. Karena gue seneng banget nyetir, apalagi cornering gini. Jalan kayak gini adalah tempat main gue. Itu juga alasan kenapa gue pilih mobilnya hatchback, karena hatchback itu cukup rendah, jadi buat dipakai nyetir kayak gini handlingnya lumayan enak. Terus hatchback bisa bawa barang banyak, jadi kalau mau road trip bareng teman-teman bisa bawa bagasi banyak buat perbekalan selama perjalanan. Terus dipakai harian juga enak. Parkir dalam kota gampang, karena kalau di Jerman banyak yang harus parkir paralel. Jadi pakai hatchback parkir paralel nggak terlalu repot. Dan kalaupun parkir di basement, kadang parkirannya sempit, jadi pakai hatchback enak buat parkir di tempat kayak gitu. Terus itu juga jalan kayak gini yang bikin gue pengen pakai mobil manual, karena pakai mobil manual bikin kita lebih connected sama jalanannya.
Dan di Jerman nggak terlalu banyak macet, jadi pakai mobil manual dipakai harian pun juga enak, nggak bikin pegel. Dan menurut gua kedepannya, karena sekarang kita lagi transisi ke mobil listrik, jadi kedepannya bakal susah buat punya mobil manual. Jadi mungkin ini kesempatan 10 tahun terakhir kita bisa punya mobil manual. Setelah kita tadi lewat jalan RV37, jalan nasional, kita sekarang diarahin sama Google Maps buat lewat jalan E134. Lebih kayak Federal Road. Dan jalannya enak, jalannya luas. Tapi tetap sepi. Dan yang paling enak, pemandangannya makin terbuka, jadi lebih banyak yang bisa dilihat. Jadi nyetirnya juga lebih enjoy. Kalau feeling gue sih dari kemarin ke sekarang, pemandangannya kualitasnya makin naik. Jadi harusnya kita bakal bisa lebih banyak lihat view-view yang oke ke depannya. Oke, 2,5 jam lagi buat sampai ke Rodal, 170 km. Dan jalannya harusnya bakal kayak gini terus, atau mungkin ke depannya bakal lebih bagus. Jadi let's see. Bentar lagi kita bakal kehambat sama karavan itu tuh. Kelihatan dia pelan-pelan. Jadi mobil yang gue pakai sekarang ini namanya Kia Ceed, satu kelas di atasnya Kia Rio. Mobilnya mesinnya 1400 cc, 100 horsepower. Dan menurut gue itu kekurangannya mobil ini, powernya kurang besar, jadi kalau nanjak suka agak boyo. Sebenarnya mobil depan sesuai aturan speed limit, cuman karena kita di belakang dia, jadi view kita lumayan keganggu. Itu yang ngeselin. Yaudah, kita sabar aja. Semoga di antar ke depannya bakal belok atau berhenti. Nah, ini di kanan ada danau lagi, kelihatan bagus. Dan kali ini danaunya lumayan besar. Sampai di sini masih ada terus danaunya. Jadi kayaknya kita bakal di sini sekitar 5 menit ngelihat view danau kayak gini. Sekarang kita bakal lewat tunnel itu buat nembus gunung ini. Wah, tunnelnya 9,4 km. Jadi kita bakal lumayan lama dalam tunnelnya. Ya udah, cruise control aja biar nggak perlu ngatur-ngatur speed. Biasanya kalau di tunnel kayak gini ada radarnya tuh, ada speed kameranya, jadi harus bener-bener taat banget sama aturan. Jadi kita bakal set 80 terus cruise control. Dan sekarang cuma perlu ngontrol setirnya doang. 9,4 km, kira-kira 10 menit kayak dalam sini. Biasanya kalau lewat tunnel gini selalu ramai mobil, tapi kali ini sepi. Jadi kalau misalnya kita nyetir sendirian malam-malam, serem juga kayaknya. Wah, apa nih? Pertama kali gue lihat tunnel ada kayak ginian nih. Kenapa beda sebagian ya? Jadi katanya tunnel ini dibikin sama kontraktor Itali, karena perusahaan kontraktor Itali, Austria, mereka yang paling jago buat bikin tunnel di Europe. Kayaknya kita udah berapa? Setengah jalan mungkin ya. Dan gak sabar gue buat keluar dan lihat gimana sisi satunya lagi. Biasanya kalau lewat tunnel gini beda sisi, pemandangannya udah beda jauh. Itu kelihatannya udah mulai ada cahaya matahari. Sepertinya kita bakal keluar dari tunnel ini sebentar lagi. Dan kita lihat surprise-nya, gimana bentuk
pemandangannya setelah tunnel ini. Ternyata kayaknya nggak beda jauh. Sama-sama aja. Oke, 150 km lagi.